Assalamualaikum para mahasiswa semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa, hari ini kita akan bahas tentang apa itu technopreneurship dan apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang technopreneur. Sekaligus kita lihat nanti beberapa contoh technopreneur yang berhasil di Asia. Technopreneurship itu adalah bagian dari entrepreneur. Dan menjadi entrepreneur atau kita berkecimpung dalam entrepreneurship itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa dalam entrepreneur itu ada yang dikenal sebagai own bossing atau bos sendiri. Own bossing atau bos sendiri merupakan inti dari semangat kewirausahaan. Ini berarti bahwa seorang pengusaha menjalankan usaha secara mandiri dengan mengambil inisiatif penuh dan bertanggung jawab atas segala aspek bisnisnya. Dengan menjadi bos sendiri, pengusaha memiliki kebebasan untuk menentukan arah usaha, membuat keputusan strategis, dan menghadapi tantangan dengan mandiri sehingga mendorong rasa kepemilikan dan kreativitas. Yang kedua adalah aspek financing atau pendanaan. Dalam menjalankan usaha, aspek financing atau pendanaan menjadi fondasi utama yang tidak boleh diabaikan. Pengusaha harus mampu mengelola modal yang dimiliki, mencari sumber pendanaan yang tepat, serta mengatur arus kas dan investasi agar usaha dapat berjalan lancar dan memiliki peluang berkembang ke depan. Tanpa pendanaan yang cukup dan manajemen keuangan yang baik, sulit bagi bisnis untuk sustain dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah produksi. Proses producing atau produksi adalah tahap di mana barang atau jasa yang menjadi inti bisnis dibuat. Produksi menentukan kualitas output, kuantitas yang dihasilkan, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Kualitas produksi yang baik dan produksi yang optimal menjamin kepuasan pelanggan sekaligus menjaga daya saing usaha. Oleh sebab itu, pengelolaan produksi harus dilakukan dengan perencanaan dan pengawasan yang tepat. Dan terakhir yang harus diperhatikan sebagai seorang entrepreneur atau kalau kita berkecimpung dalam entrepreneurship adalah marketing. Marketing atau pemasaran adalah kunci untuk mengenalkan produk usaha kepada pasar yang tepat. Aktivitas pemasaran meliputi promosi, komunikasi dengan pelanggan, penetapan strategi harga, dan membangun hubungan jangka panjang untuk loyalitas brand. Pemasaran yang efektif tak hanya menggenjot penjualan, tapi juga mempresentasikan nilai dan identitas bisnis kepada konsumen, menciptakan kepercayaan, serta membangun reputasi usaha. Secara keseluruhan, keempat aspek ini saling terkait dan saling mendukung. On-bossing memberi kebebasan dan tanggung jawab, financing menyediakan dana dan stabilitas keuangan, producing memastikan produk berkualitas, dan marketing menghubungkan produk dengan pelanggan. Penguasaan masing-masing bidang ini menjadi fondasi kuat bagi pengusaha, termasuk technopreneur, untuk sukses dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan jelaskan technopreneurship. Technopreneurship itu boleh dikatakan sebagai gabungan antara teknologi dan kewirausahaan. Dia adalah evolusi dari teknologi dan kewirausahaan. Di bagian teknologi, disoroti tentang proses transformasi sebuah teknologi agar dapat dimanfaatkan dalam dunia kewirausahaan. Pada technopreneurship harus ada teknologi yang nanti akan dijual atau dimanfaatkan dalam dunia kewirausahaan. Proses ini meliputi beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Bisa authorization, yaitu tahap pemberian izin atau pengakuan resmi atas penggunaan teknologi tertentu yang menjadi landasan legal dan kepercayaan untuk mengembangkan teknologi tersebut. Atau utilization, penggunaan teknologi secara efektif dan optimal dalam berbagai aspek bisnis,
memastikan teknologi benar-benar bisa diaplikasikan. Yang ketiga adalah implementation, penerapan teknologi dalam praktik nyata di lapangan, misalnya dalam proses produksi, layanan, atau sistem manajemen. Dan kemudian adalah collaboration, yaitu kerjasama dan sinergi antar berbagai pihak, misalnya pengembang teknologi, pengusaha, investor, hingga konsumen, untuk memaksimalkan manfaat teknologi tersebut dalam usaha. Dalam technopreneurship, tentu harus ada entrepreneurship, kewirausahaan. Di sini terdapat ciri utama yang menggambarkan mental dan semangat kewirausahaan. Yang pertama adalah internalization, mengintegrasikan konsep dan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pola pikir dan budaya kerja sehari-hari, bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai praktek yang dijalankan secara konsisten. Kemudian, paradigm alteration, kemauan dan upaya untuk merubah cara berpikir, serta pola kerja lama yang konvensional menuju cara baru yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan. Dalam entrepreneurship kewirausahaan juga harus ada spirit initiation, menumbuhkan semangat, motivasi, dan daya juang untuk terus berinovasi dan menghadapi tantangan yang ada. Dan di dalam entrepreneurship atau kewirausahaan ada suatu competition. Kita menciptakan suasana persaingan yang sehat yang mendorong kemajuan usaha sekaligus memacu kualitas dan daya inovasi. Sudah ada teknologi, sudah mempunyai semangat untuk berwirausaha, maka kemudian kita bisa masuk ke technopreneurship. Bagian technopreneurship ini itu mempresentasikan hasil sinergi antara teknologi dan kewirausahaan, yang kemudian kita sebut dengan technopreneurship. Fokusnya ada 4 pilar utama. Yang pertama adalah kreasi, inovasi, integrasi, dan kontribusi. Dalam kreasi, proses penciptaan produk atau layanan baru yang berbasis teknologi yang sebelumnya belum ada atau belum optimal. Dalam inovasi, pengembangan ide-ide segar dan solusi baru yang dapat memberikan perubahan signifikan pada pasar atau masyarakat. Pada integrasi, menggabungkan berbagai elemen teknologi, sumber daya, dan strategi bisnis secara holistik agar menghasilkan nilai tambah yang maksimal. Lalu, bisa juga kontribusi. Pilar kontribusi. Dampak positif yang diberikan oleh technopreneur kepada masyarakat seperti kemudahan akses, efisiensi, peningkatan kualitas hidup, atau solusi atas permasalahan yang ada. Secara keseluruhan, ini semua menggambarkan sebuah perjalanan evolusi kewirausahaan yang semakin maju dengan hadirnya teknologi. Technopreneurship muncul sebagai model bisnis modern yang menggabungkan inovasi teknologi dengan semangat kewirausahaan untuk menciptakan solusi-solusi baru yang relevan dan bernilai tinggi di era digital. Ada kata kunci dalam technopreneurship, yaitu inovasi. Inovasi adalah inti dari kemajuan dan keberhasilan dalam bisnis, terutama dalam konteks technopreneurship. Inovasi muncul sebagai hasil pertemuan atau interseksi dari 3 aspek pokok yang harus dipahami secara mendalam dan diharmonisasikan. Yang pertama adalah what is desirable to user? Apa yang diinginkan oleh pengguna, atau dalam diagram disebutkan desirability, meets user needs. Ini berfokus pada aspek kebutuhan dan harapan pengguna sebagai konsumen akhir produk atau layanan. Inovasi haruslah sesuatu yang menarik, relevan, dan bermanfaat bagi pengguna agar dapat diterima dan digunakan secara luas. Dengan kata lain, tanpa pemahaman yang baik terhadap keinginan dan masalah pengguna,
Inovasi sulit untuk memberikan dampak yang berarti. Yang kedua adalah what is possible to technology. Apa yang memungkinkan dengan teknologi. Atau di sini disebutnya adalah feasibility, technically achievable. Apa yang memungkinkan dengan teknologi. Ini mengacu pada sisi teknis dari inovasi. Inovasi harus masuk akal secara teknis dan wajib diwujudkan menggunakan teknologi yang ada atau yang bisa dikembangkan. Ini berarti penguasaan teknologi dan kemampuan adaptasi teknologi menjadi kunci untuk mentransformasi ide inovatif menjadi produk nyata. Dan yang ketiga adalah what is visible in the marketplace. Atau di sini dituliskan viability. Apa yang layak di pasar. Hal ini menekankan aspek kelayakan bisnis dan ekonomi dari inovasi. Sebuah inovasi harus mampu menghasilkan nilai ekonomi yang cukup, menguntungkan secara finansial, dan layak untuk dikomersialkan di pasar yang kompetitif. Kelayakan pasar menentukan apakah inovasi dapat bertahan dan tumbuh dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, inovasi yang berhasil adalah inovasi yang mampu berada di titik temu antara kebutuhan pengguna, kemampuan teknologi, dan peluang pasar. Hanya ketika ketiga aspek ini bersinergi dengan baik, sebuah inovasi dapat menciptakan produk atau layanan yang tidak hanya berbeda dan bermanfaat, tapi juga sustainable dan menguntungkan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian technopreneurship secara singkat. Nah, ada beberapa pendapat tentang technopreneurship ini. Posadas tahun 2007 mendefinisikan technopreneurship dalam cakupan yang cukup luas, yaitu sebagai wirausaha yang bergerak di bidang teknologi, mulai dari teknologi semikonduktor hingga aksesoris komputer pribadi atau PC. Definisi ini menempatkan technopreneurship sebagai gabungan antara unsur teknologi mutakhir dengan jiwa kewirausahaan yang inovatif dan visioner. Sebagai contoh, untuk menggambarkan gambaran yang nyata, Posadas mencontohkan beberapa pelaku teknopreneur ternama yang berawal dari hobi atau riset teknologi hingga mampu menciptakan perusahaan teknologi yang besar dan berpengaruh. Stephen Wozniak dan Steve Jobs adalah dua sosok yang mengawali karier mereka dengan mengembangkan hobi merakit komputer. Mereka berhasil menciptakan dan menjual sekitar 50 komputer Apple pertama yang kemudian menjadi cikal bakal perusahaan teknologi raksasa dunia, Apple. Diberikan juga contoh yang kedua, yaitu Larry Page dan Sergey Brin, memulai dengan mengembangkan karya teknologi berupa mesin pencari yang kini dikenal sebagai Google, yang merevolusi cara manusia mengakses informasi secara global. Mereka adalah representasi dari teknopreneur yang mampu memadukan keahlian teknologi dengan jiwa kewirausahaan, menghasilkan inovasi yang berdampak besar pada pasar dan masyarakat luas. Ini berarti technopreneurship bukan sekedar soal teknologi saja, tapi bagaimana seorang mampu melihat peluang bisnis dari teknologi tersebut dan mengembangkan menjadi usaha yang sukses. Namun, ada juga definisi technopreneurship yang lain. Ada pendapat tentang technopreneurship yang berbeda dengan pandangan sebelumnya. Technopreneurship mengacu pada pemanfaat teknologi sebagai sarana utama untuk mengembangkan wirausaha. Namun, jenis wirausaha yang dimaksud tidak terbatas hanya pada sektor teknologi informasi saja, tetapi termasuk berbagai bidang usaha yang mengintegrasikan teknologi
untuk mencapai keunggulan kompetitif dan efisiensi operasional. Dalam konteks teknologi informasi, beberapa contoh pemanfaatannya antara lain penggunaan internet sebagai platform untuk memasarkan produk dan jasa melalui perdagangan online atau e-commerce yang memungkinkan jangkauan pasar lebih luas dan transaksi yang lebih cepat serta praktis. Pemanfaat perangkat lunak khusus untuk mengurangi biaya produksi dengan mengotomatisasi proses atau memperbaiki efisiensi produksi sehingga usaha bisa berjalan lebih hemat dan produktif. Penggunaan teknologi Web 2.0 atau mungkin Web 3.0 seperti media sosial, blog, atau platform iklan digital untuk mempromosikan produk dan jasa secara efektif dengan biaya yang lebih rendah dan target audiens yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, technopreneurship menjadi sebuah paradigma wirausaha masa kini yang menggabungkan antara keahlian bisnis dan teknologi untuk mencapai nilai tambah yang inovatif, serta mampu bersaing di era digital. Dalam mata kuliah ini, kita akan menggunakan definisi yang kedua tersebut. Nah, sekarang akan kita lihat bagaimana perkembangan technopreneurship di Asia. Di Asia, technopreneurship itu juga sudah berkembang begitu pesat. Jepang adalah salah satu negara yang menjadi pelopor dalam bidang technopreneurship. Jepang dikenal sebagai salah satu produsen utama semikonduktor dunia, di mana negara ini memproduksi sekitar 1/5 atau 20% dari total produksi global semikonduktor. Selain itu, Jepang juga menguasai sekitar 40% dari produksi chip memori flash yang banyak digunakan dalam pembuatan smartphone, komputer tablet, dan komputer. Contoh perusahaan besar yang berperan dalam sektor ini adalah Sony Corp, Toshiba Corp yang telah lama menjadi pionir dalam teknologi elektronik dan semikonduktor. Sementara itu, perkembangan teknologi di Korea Selatan juga cukup pesat, diawali dengan industri tradisional yang kemudian berkembang dengan fokus pada industri semikonduktor. Salah satu contoh perusahaan besar di bidang ini adalah Hynix Semiconductor yang turut membuktikan kapasitas Korea Selatan dalam bersaing di ranah teknologi. Dan kemudian berkembang pesat, termasuk di antaranya adalah Samsung dan lain sebagainya. Singapura awalnya mengembangkan industri elektronik dengan kontrak produksi bersama perusahaan-perusahaan barat. Kemudian memperluas lini bisnisnya ke manufaktur semikonduktor. Contohnya adalah Olo Singapura yang memproduksi produk elektronik konsumen seperti The Cube, sebuah MP3 player mini yang menunjukkan kemampuan manufaktur berteknologi tinggi di negeri ini. Negara yang lain adalah Taiwan. Taiwan sangat dikenal dengan industri aksesoris komputer pribadi yang cukup berkembang. Perusahaan-perusahaan ternama seperti Acer, Asus, Benki, Link, MSI menjadi pionir dalam industri ini dan turut memposisikan Taiwan sebagai pemain penting dalam rantai pasok teknologi dunia. Kunci keberhasilan percepatan perkembangan teknologi dan industri di negara-negara tersebut ternyata tidak hanya terletak pada besarnya kapasitas produksi atau kualitas teknologi, tetapi juga pada inovasi yang terus-menerus dilakukan. Inovasi menjadi rahasia utama yang memungkinkan mereka untuk terus melejit, beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, serta menciptakan produk-produk unggulan yang memiliki daya saing global tinggi. Selain Jepang, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, India juga telah mengalami perkembangan pesat di bidang teknologi informasi, menjadikannya tujuan utama bagi industri dunia barat
untuk kebutuhan outsourcing maupun investasi penanaman modal. Keunggulan India tidak hanya berasal dari tenaga kerja yang terampil dan biaya yang kompetitif, tapi juga dari inovasi teknologi yang dikembangkan secara lokal. Salah satu contoh teknologi yang dikembangkan di India adalah perangkat handheld PC yang dikenal dengan nama Simputer. Simputer dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengguna pemula serta kalangan finansial kelas menengah bawah sehingga bertujuan untuk menjembatani kesenjangan digital di masyarakat. Simputer mengoperasikan prosesor berbasis ARM, teknologi yang sama dengan yang umum dipakai dalam smartphone dan tablet, yang terkenal murah dan hemat energi. Sistem operasinya memanfaatkan platform open source Linux yang memungkinkan fleksibilitas tinggi dalam pengembangan perangkat lunak dan menekan biaya lisensi. Dari segi harga, Simputer dipasarkan dengan harga $200 menjadikannya lebih terjangkau dibandingkan dengan perangkat sejenis dari negara lain. Inovasi ini mencerminkan bagaimana kombinasi teknologi yang tepat dan pemahaman terhadap kebutuhan pasar dapat membuka peluang baru di industri teknologi informasi yang sangat kompetitif. Berbicara tentang inovasi, tadi kita sudah bahas tentang inovasi itu sendiri dan ada suatu definisi tentang inovasi yang diusulkan oleh ahli yang bernama John Adair. Inovasi adalah proses yang melibatkan penemuan atau implementasi sesuatu yang baru dalam situasi atau konteks baru. Menurut John Adair, pada tahun 96, inovasi adalah proses menemukan atau menerapkan hal baru dalam situasi baru. Sedangkan menurut Gede Raka, inovasi lebih menekankan pada pemikiran dan pelaksanaan hal baru yang dapat menambah atau menciptakan nilai atau manfaat, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Artinya, konsep kebaruan dalam inovasi ini memiliki sifat yang relatif. Sesuatu yang dianggap baru oleh seseorang bisa jadi berbeda bagi orang lain, tergantung pada sudut pandang, pengalaman, dan kondisi lingkungan sekitarnya. Inovasi bukan hanya sekedar menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, tapi juga meliputi perubahan atau penyesuaian baru yang memberikan nilai tambah, mendorong perkembangan, dan menghadirkan solusi bagi kebutuhan yang ada. Inovasi menjadi kunci penting dalam pertumbuhan bisnis, perkembangan teknologi, dan peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Nah, sekarang kita lihat berbagai macam inovasi. Yang pertama, ada yang disebut dengan inovasi produk. Inovasi produk merujuk pada pengembangan dan peluncuran produk baru atau peningkatan signifikan pada produk yang sudah ada. Inovasi ini bisa meliputi perubahan dalam fungsionalitas, desain, material, atau teknologi yang diaplikasikan. Tujuan utama inovasi produk adalah memenuhi kebutuhan pelanggan yang sebelumnya belum terpenuhi, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta membuka pasar baru. Karakteristik utama dari inovasi produk adalah baru atau ditingkatkan. Jadi produk ini harus benar-benar baru atau merupakan upgrade yang memberikan nilai tambah yang nyata bagi pelanggan. Kemudian fokus pada pelanggan, berlandaskan riset pasar dan feedback yang dalam terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang ketiga adalah punya karakteristik keunggulan kompetitif. Produk harus punya keistimewaan atau keunggulan yang membuatnya lebih unggul dari produk sejenis yang lain. Yang ketiga, yang keempat adalah kompatibilitas. Karakteristik kompatibilitas mengatakan bahwa produk tersebut harus mudah diintegrasikan dengan sistem atau infrastruktur yang ada agar adopsinya berjalan mulus.
Contoh inovasi produk yang nyata antara lain adalah smartphone lipat karena memungkinkan perangkat ringkas dengan layar yang dapat diperluas. Mobil listrik, kendaraan yang ramah lingkungan yang menggunakan sumber energi listrik. Obat-obatan generik, makanan nabati, dan seterusnya. Macam inovasi yang kedua adalah inovasi proses bisnis. Inovasi proses bisnis adalah perubahan besar dalam cara organisasi bekerja secara operasional, termasuk alur kerja, sistem, dan teknologi untuk mencapai efisiensi, biaya lebih rendah, kualitas tinggi, dan respon cepat. Contoh karakteristik inovasi ini atau karakteristik inovasi proses bisnis ini mempunyai karakteristik perubahannya harus signifikan, bukan sekedar perbaikan kecil, melainkan transformasi nyata dalam proses. Yang kedua, fokus pada efisiensi. Dengan adanya inovasi ini diharapkan meningkatkan operasi dan mengurangi pemborosan sumber daya. Yang ketiga, berkarakteristik penggunaan teknologi, misalnya otomatisasi, AI, atau cloud computing. Yang keempat, kolaborasi, di mana membutuhkan interaksi dan kerjasama lintas fungsi. Contoh inovasi proses bisnis antara lain adalah otomatisasi proses, penggunaan robot dan software untuk menggantikan tugas manual yang berulang-ulang. Contoh lain, sistem ERP, integrasi berbasis fungsi bisnis menjadi satu sistem yang terpadu. Cloud computing juga termasuk di dalamnya. Metode agile juga termasuk di dalamnya. Nah, yang ketiga, jenis inovasi adalah inovasi layanan atau jasa. Inovasi layanan atau jasa adalah pengembangan layanan baru atau peningkatan layanan yang sudah ada dengan fokus pada cara pemberian layanan, teknologi pendukung, dan model bisnis baru untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan, dan juga loyalitas pelanggan. Karakteristik inovasi jasa seperti ini adalah fokus pada pelanggan, personalisasi, kemudahan akses, pengalaman pelanggan dipentingkan, dan beberapa contohnya antara lain layanan streaming seperti musik dan video, layanan ride-hailing, ini adalah transportasi online kayak Gojek atau Grab. Perbankan digital yang memberikan kemudahan kita mengakses perbankan menggunakan piranti-piranti digital. Telemedicine seperti Halodoc, itu adalah inovasi jasa. Oke. Kalau kita tadi sudah berbicara tentang inovasi, nah sekarang akan kita lihat berbagai inovasi yang dilakukan oleh teknopreneur di Asia. Contoh yang paling nyata dan paling dekat dengan kita adalah Nadiem Makarim. Nadiem adalah founder Gojek yang juga membawa platform ini menjadi salah satu unicorn terbesar di Asia, terutama Asia Tenggara. Keberhasilan Gojek adalah contoh bagaimana technopreneurship mendorong solusi teknologi inovatif yang mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan sehari-hari. Contoh yang kedua, teknopreneur di Asia adalah Jack Ma yang mendirikan Alibaba. Jack Ma mendirikan Alibaba, raksasa e-commerce yang merevolusi perdagangan online di Asia dan di dunia. Alibaba fokus pada teknologi marketplace yang menghubungkan jutaan penjual dan pembeli dengan sistem inovatif di bidang pembayaran digital, logistik, dan cloud computing. Yang ketiga contoh yang lain adalah Lei Jun dari Tiongkok. Dia adalah pendiri Xiaomi. Xiaomi, perusahaan teknologi yang terkenal dengan inovasi di bidang smartphone dan perangkat elektronik konsumen. Xiaomi adalah contoh technopreneurship dalam pengembangan produk teknologi yang terjangkau dan berkualitas tinggi untuk pasar massal.
Contoh yang berikutnya adalah Piyush Gupta dari Singapura yang mendirikan DBS Bank Digital Transformation. Sebagai CEO DBS Bank, Piyush memimpin transformasi digital bank terbesar di Asia Tenggara ini dengan inisiatif teknologi finansial yang inovatif menjadikan DBS contoh entrepreneurship dalam sektor perbankan dan keuangan. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memiliki sejumlah teknopreneur yang telah berhasil menciptakan inovasi besar dan berdampak luas bagi masyarakat serta ekonomi digital nasional. Berikut adalah beberapa profil teknopreneur Indonesia yang patut diperhatikan. Yang pertama tentu adalah Nadiem Makarim yang tadi sudah kita bahas. Yang kedua adalah William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia. William Tanuwijaya mendirikan Tokopedia, platform e-commerce terbesar di Indonesia yang menghubungkan jutaan penjual dan pembeli melalui marketplace digital. Tokopedia tidak hanya menyediakan platform jual beli, tetapi juga mengintegrasikan teknologi untuk solusi pembayaran digital, seperti dompet elektronik, logistik yang efisien, dan berbagai layanan keuangan digital yang mendukung pelaku usaha kecil hingga menengah. Kesuksesan Tokopedia ini ikut menggerakkan ekonomi digital Indonesia dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama untuk UMKM. Ahmad Zaki yang mendirikan Bukalapak. Ahmad Zaki adalah salah satu pendiri Bukalapak, platform e-commerce yang berfokus memberdayakan pelaku usaha kecil menengah di Indonesia untuk menjual produk mereka secara digital yang digunakan oleh UMKM. Bukalapak menggabungkan teknologi dengan misi sosial pemberdayaan ekonomi digital, menyediakan akses pasar luas dan layanan pengelolaan bisnis yang modern untuk UKM yang sebelumnya bergantung pada metode tradisional. Bukalapak dikenal aktif memanfaatkan big data dan teknologi finansial untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing pelaku UKM. Diajeng Lestari, Hijab. Diajeng Lestari mendirikan Hijab, e-commerce khusus yang fokus pada fashion muslim, sebuah segmen pasar yang tumbuh cepat di Indonesia dan Asia. Hijab memanfaatkan teknologi e-commerce untuk menghadirkan tren fashion yang terus berkembang dan menghadirkan marketplace yang menghubungkan desainer fashion muslim dengan konsumen secara mudah dan nyaman. Sebagai teknopreneur perempuan, Diajeng adalah contoh kuat penggabungan teknologi dan kreativitas untuk menangkap peluang pasar khusus di era digital. Clara Yap, co-foundernya Sayurbox. Clara Yap bersama tim mengembangkan Sayurbox, sebuah platform agritech yang menggunakan teknologi digital untuk mempermudah distribusi produk segar dan makanan sehat secara online. Inovasi Sayurbox menjawab tantangan distribusi rantai pasok yang sering menjadi hambatan di sektor pertanian dan produk segar. Dengan sistem yang terintegrasi, Sayurbox membantu petani dan peternak lebih mudah menjangkau pasar serta menyediakan produk yang berkualitas kepada konsumen urban. Ini merupakan contoh teknopreneurship di sektor agritech yang memanfaatkan teknologi untuk transformasi industri pangan. Nah, sekarang kita lihat tantangan dan perspektif teknopreneurship di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, pemahaman teknopreneurship yang berfokus secara sempit pada sekedar pemanfaatan teknologi buatan luar negeri, khususnya teknologi barat, pada kenyataannya dapat menjadi bumerang bagi pelaku bisnis lokal. Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dari negara-negara maju ini justru berpotensi menciptakan ketergantungan jangka panjang yang melemahkan daya saing lokal. Pendekatan ini tidak sejalan dengan semangat teknopreneurship
yang dikembangkan dan diterapkan secara agresif di beberapa negara Asia lainnya, seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura yang menekankan pada penguatan inovasi berbasis kapasitas dan keunggulan lokal yang berbasis teknologi global, bukan sekedar pemanfaatan tanpa modifikasi. Inovasi yang sesungguhnya diharapkan adalah yang mendorong pengembangan kapasitas teknologi dalam negeri, yaitu membangun dan mengembangkan teknologi lokal dengan basis pengetahuan dan referensi teknologi dunia barat, agar kita tidak terus bergantung pada lisensi teknologi yang mahal dan terbatas. Nah, sekarang apa yang dibutuhkan oleh seorang calon teknopreneur? Ada beberapa watak yang harus dimiliki seorang teknopreneur menurut Arman Hakim Nasution. Yang pertama adalah berwatak maju. Teknopreneur harus memiliki sikap yang progresif dan terus berusaha berkembang. Mereka tidak puas dengan keadaan sekarang dan selalu mencari peluang serta inovasi untuk kemajuan usaha dan teknologi. Yang kedua, bergairah dan mampu menggunakan daya penggerak dirinya. Teknopreneur harus memiliki semangat tinggi dan motivasi internal yang kuat untuk mewujudkan ide dan tujuan bisnisnya. Mereka bisa menggerakkan diri sendiri tanpa harus selalu bergantung pada dorongan dari luar. Yang ketiga adalah berpandangan positif dan kreatif. Seorang teknopreneur harus mempunyai sikap mental yang positif menghadapi tantangan dan rintangan, serta selalu kreatif dan mencari solusi baru dan inovasi guna mengatasi masalah dan meningkatkan produk atau layanan. Yang keempat, selalu mengutamakan memberi daripada meminta. Teknopreneur berorientasi pada nilai tambah dan kontribusi. Mereka fokus memberikan manfaat, nilai, dan solusi bagi pelanggan, mitra, dan masyarakat, bukan hanya mencari keuntungan pribadi semata. Selanjutnya, seorang teknopreneur harus pandai bergaul, karena dia harus memiliki kemampuan sosial yang baik, mampu menjalin hubungan dan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak seperti rekan bisnis, pelanggan, investor, dan tim kerja. Seorang teknopreneur harus bisa memelihara kepercayaan yang diberikan kepadanya, karena ini adalah aset penting dalam bisnis teknologi. Seorang teknopreneur juga harus berkepribadian yang menyenangkan, punya sikap ramah, terbuka, menghargai orang lain. Seorang teknopreneur harus bisa meyakinkan diri sebelum bertindak, dan juga dia harus menolak cara berpikir, bersikap, dan berbuat negatif, serta mengutamakan benih kebiasaan. Seorang teknopreneur harus bisa menjaga atau menghargai waktu, memelihara seni berbicara dan kesopanan. Memelihara seni berbicara dan kesopanan ini adalah menunjukkan kualitas penting bagi teknopreneur dalam berinteraksi dengan mitra, sehingga nantinya dia akan terus dipercaya oleh mitra, baik investor maupun pelanggan. Seorang teknopreneur itu tidak boleh ragu atau khawatir. Selain itu, seorang teknopreneur harus bersedia melakukan pekerjaan yang rendahan sebagai bentuk pengorbanan. Tidak segan-segan untuk melakukan pekerjaan yang dianggap kecil atau rendah sekalipun. Mereka sadar bahwa keberhasilan bisnis memerlukan pengorbanan dan kesediaan untuk turun langsung ke lapangan agar memahami proses dan kebutuhan usaha dengan baik. Sekaligus, ini memberikan contoh kepada anak buah bagaimana harus bertindak. Seorang teknopreneur tidak akan pernah mementingkan diri sendiri,
tidak pernah rakus, tidak pernah serakah. Jujur dan setia kawan juga merupakan salah satu syarat menjadi seorang technopreneur. Seorang technopreneur harus menghormati hukum dan aturan. Dengan mematuhi hukum, regulasi, dan etika bisnis yang berlaku, sikap ini merupakan integritas dan profesionalisme yang penting agar bisnis dapat berjalan berkelanjutan. Seorang technopreneur tidak berlebihan dalam hal apapun. Seorang technopreneur harus menjaga martabat dan kehormatan diri, menahan diri untuk membeli, tetapi meningkatkan kegiatan penjualan. Intisarinya adalah seorang technopreneur sangat menekankan pada nilai kejujuran, pengorbanan, integritas, pengelolaan diri yang baik, sikap tidak mementingkan diri sendiri, menghormati aturan, dan fokus pada pengembangan usaha lewat penjualan menjadi kombinasi karakter yang mendukung keberhasilan usaha teknologi secara berkelanjutan. Nah, sejak kapan kita harus memulai menjadi technopreneur? Pertanyaan mengenai usia ideal untuk memulai bisnis sebenarnya tidak memiliki jawaban baku, karena entrepreneurship bisa dimulai kapan saja, sepanjang ada kemauan dan kesiapan. Ada bukti nyata dari berbagai skala usia yang menunjukkan bahwa kesuksesan bisnis tidak terpaku pada usia tertentu, melainkan pada visi, komitmen, dan inovasi yang dibawa oleh seorang entrepreneur. Contohnya misalkan saja adalah Kolonel Harlan David Sanders, pendiri Kentucky Fried Chicken atau KFC, memiliki usahanya pada usia 66 tahun. Ia berhasil membangun salah satu jejaring restoran cepat saji terbesar di dunia pada usia yang sudah tidak muda lagi, membuktikan bahwa pengalaman dan tekad yang kuat menentukan kesuksesan, bukan usia muda. Contoh lain adalah Mark Zuckerberg yang mendirikan usaha di usia muda. Dia mendirikan jejaring sosialnya saat usia 20 tahun di masa kuliahnya. Juga Steve Jobs, pendiri Apple, Steve Wozniak, Bill Gates itu adalah contoh technopreneur yang memulai menjadi technopreneur di usia muda. Jadi, tidak ada usia paling tepat untuk memulai bisnis. Baik Anda remaja yang penuh semangat dan ide, maupun senior yang kaya pengalaman, kunci utama adalah memulai dengan langkah yang terencana, konsisten, dan terbuka terhadap inovasi. Inspirasi dari tokoh-tokoh terkenal ini mengajarkan kita untuk tidak ragu memulai kapan saja. Karena bisnis sukses lahir dari visi dan keberanian mengambil risiko, bukan sekedar angka usia. Saya kira kuliah kita untuk materi ini saya cukupkan sekian dulu. Kita ketemu di mata kuliah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.